ya emang anak kurang ajar dari dulu nggak pernah yang kayak gitu-gitu. Mungkin dari kata-kata itu yang membuat anak itu ngerasa tersakiti. Anggapan orang tuanya tuh salah di ketika mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya menyakitkan, tapi anaknya emang sebelumnya tuh udah salah. Hey everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your kenapa ya orang tua gue nggak pernah minta maaf ke gue era, this is the right channel for you. So, kemarin aku tuh lagi ngobrol kan sama teman-teman aku, kita kayak lagi hangout gitu. Terus tiba-tiba dia lagi cerita, pokoknya dia cerita dia lagi berantem gitu lah sama orang tuanya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, kenapa sih, gue tuh bukan kesel sama the problem, tapi dia tuh lebih kesel sama kayak, kenapa sih orang tua gue gak bisa minta maaf. Akhirnya tiba-tiba the whole circle kayak, gila, kayak agree, kenapa sih orang tua tuh gak bisa minta maaf. Susah banget. Nah terus udah gitu akhirnya aku jadi kepikir gitu kan, yuk kita bring up this topic, kita coba sama-sama bahas. Mungkin gak cuman aku atau my circle doang yang ngerasain, tapi mungkin teman-teman di luar juga ada ngerasa hal yang sama. Dan kita pengen coba mencari tahu sebenarnya alasannya tuh kenapa sih, dan gimana cara untuk kayak kita deal with it. Kalau menurut kamu sendiri, pernah gak kamu ngerasa kayak gitu? Sering banget gak sih? Apalagi di kalangan kayak Asian parents, pasti malah lebih banyak orang tua yang jarang minta maaf dibandingin orang tua yang minta maaf. Karena nggak tahu ya, mungkin sebagai Asian parent, kayak sebagai head of the household, mereka lebih merasa kayak mereka punya otoritas. Kalau misalnya emang mereka salah, mereka tuh nggak minta maaf, tapi mereka tuh malah ngelakuin hal-hal lain yang nunjukin kalau mereka tuh sebenarnya salah gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak for example, nyokap gue salah misalnya, terus dia nggak minta maaf, tapi instead dia kayak tiba-tiba potongin buah, tiba-tiba kayak apa, tiba-tiba ngajak ngobrol tentang ini, ngerti nggak sih? Udah baikan-baikan sendiri aja gitu loh, tanpa minta maaf. Tapi kan I get it, kadang ada orang yang lebih pengen dengar kata-kata, oh iya mama salah, papa salah, maaf ya gitu, daripada kayak sekedar cuman oh iya ya udah baikan-baikan aja gitu. So katanya ada 3 kemungkinan kenapa mereka tuh kayak gitu. Kayak kenapa mereka tuh susah banget untuk kayak sorry ya mama salah atau papa salah. Yang pertama itu tuh karena budaya. Jadi tuh di zamannya mereka tuh lebih mengutamakan kayak hierarki keluarga gitu loh. Kayak gue sebagai orang tua, gue tuh pangkatnya lebih tinggi dibandingkan anak gitu. Jadi orang tua tuh kayak ngerasa sulit untuk ya nggak apa-apa karena lu di bawah gue. Kalaupun gue salah, gue nggak harus mengakui itu. Nah yang kedua itu tuh karena harga diri dan ego. Kalau mereka minta maaf itu dianggap sebagai sesuatu yang lemah oleh generasi mereka gitu. Jadinya kayak bener kayak kamu bilang tadi, kayak mereka ngerasa itu tuh sebuah kayak ada otoritas gitu. Mereka lebih prefer mereka melakukan sesuatu kayak tadi misalnya potongin buah, itu tuh lebih nggak kelihatan lemah dibandingkan kayak mereka mengakui kesalahan mereka. Nah sama yang terakhir, ini tuh mungkin sebenarnya mereka pun nggak mau kayak gitu. Mereka pun mungkin pengen belajar kayak orang tua kayak zaman sekarang juga yang bisa ngomong minta maaf. Cuman karena di zamannya mereka mungkin yang namanya kayak emotional intelligence tuh masih belum awareness-nya tuh belum segitunya. Jadi tuh mereka tuh tumbuh di lingkungan keluarga yang belum tentu mengajarkan mereka emosional tuh yang sehat, yang kayak oh nggak apa-apa loh kalau kamu minta maaf itu bukan berarti kamu lemah, tapi kamu harus tahu juga ketika anak kamu denger itu tuh lebih better dan lebih kayak nggak membuat adanya trauma gitu. Dan juga menurut gue ada aspek turun-menurunnya nggak sih? Nyokap bokap kita atau orang tua kita nggak pernah juga dengar orang tua mereka ngomong minta maaf gitu. Jadi buat mereka itu hal yang agak aneh gitu loh. Same thing with ngomong kayak oh I love you gitu loh. Itu something yang mereka jarang dengar atau nggak jarang mereka alamin selama mereka tumbuh juga. Makanya kayaknya mereka juga bingung gimana cara untuk sekedar minta maaf, nurunin egonya untuk anak mereka sendiri gitu loh. Tapi menurut kamu ada gak sih karena kebiasaan yang susah minta maaf ini dampaknya ke emosional anak? Itu sih kayaknya dampaknya lebih besar daripada yang kita kira. Orang tua tuh mikir, udahlah Lewat gitu ya? dengan kita kayak potongin buah, dengan kita kayak kasih hadiah atau gimana, kayak mereka udah pasti maafin kita lah. Tapi kayak menurut gue sendiri dampak emosional itu kayak lebih jangkanya lebih panjang daripada orang-orang tua ini kira gitu loh. Satu, menurut gue anak tuh bakal lebih cenderung nyalahin dirinya dia sendiri. Dia pasti mikir yang kayak emang gue gak cukup ya untuk orang tua gue, am I not a good kid gitu loh. Mereka gak merasa dihargain gitu loh, sampai kayak kok minta maaf doang nggak bisa ke gue gitu loh, emang gue kurang apa, jadinya nyarahin ke diri gue sendiri gitu kan. Kedua, akan banyak konflik
yang quote on quote tidak terselesaikan. Banyak hal yang akan kira disapu aja di bawah ranjang gitu loh seakan-akan. Kayak ya udah ntar kumpul aja di situ gitu loh. Just sweep it under the rug. Kayak biarin aja di situ gitu loh. Jadi akan banyak konflik yang belum terselesaikan karena ya itu nggak ada kayak closure, kayak bener-bener kayak closure, iya nggak ada closure, betul nggak ada closure-nya buat kayak oh oke, masalah ini selesai gitu. Nah dari nggak selesai masalah itu bisa ntar jadinya dia punya cara dia selesain masalah sama pasangan dia di depannya bakal jadi kena kayak dampak gitu juga menurut gua. Kayak gitu juga ntar mereka mungkin depannya gara-gara orang tua mereka jarang banget minta maaf, mereka merasa kayak ya udah dong, gua ngapain minta maaf ke pacar gua, kayak ya udah gua baik-baikin aja, udah selesai, done gitu loh. Yang ketiga, dampak emosional yang paling sakit itu ketika anak itu tuh punya dendam tersendiri ke orang tuanya. Ntar orang tuanya begini-gini dan mereka nggak pernah benar-benar selesai masalahnya. Ntar anak itu punya bisa kayak, dulu papa tuh pernah gini-gini, mama tuh pernah gini-gini. Pasti sih jangka panjangnya bukan malah create a better relationship between the orang tua dan anak, tapi malah kayak ada dendam tersendiri gitu. Tadi kan kamu bilang ini tuh efeknya tuh jangka panjang kan. Tapi menurut aku dampak ini tuh nggak cuman ke hubungan orang ini sama orang tua doang. Menurut aku itu bisa jadi kayak membentuk karakter dia ketika dia punya pasangan. Contoh, tadi kamu bilang kan yang pertama, ketika kalau misalnya orang tua tuh susah minta maaf, dampaknya tuh pertama dia akan nyalain diri sendiri. Nyalain diri sendiri tuh kayak dia jadi kayak ngerasa, saya dulu waktu aku sering denger dedeku ketika kayak mereka lagi ada, misalnya lagi kena marah nih sama my parents gitu atau lagi argue gitu kan, pasti dia akan kayak emang aku yang salah. Padahal aku sebenarnya dari point of view aku tuh tahu kayak oh yang salah tuh sebenarnya my parents juga ada salahnya gitu. Cuman kayak karena udah kayak gitu terus, mungkin dari sebelum nggak pernah minta maaf, jadi my sis tuh yang kayak iya aku yang salah kayak gitu. Padahal sebenarnya dia pun sebenarnya tahu itu bukan salah dia. Itu nanti akan membuat dia tuh selalu merasa kayak nggak cukup, dan ketika nanti dia punya pasangan yang melakukan sesuatu yang salah, dia akan merasa itu salah dia. Betul banget sumpah. Ketika pasangan yang nggak pernah minta maaf, dia jadi kayak mikir iya ya apa ini tuh salah aku ya, karena dia nggak pernah minta maaf gitu loh. Dari yang pertamanya di family itu bisa jadi ke relationship. Nah yang kedua, konflik yang nggak terselesaikan. Menurut aku di zaman kita itu tuh sering banget sekarang ketika kita punya masalah sama pasangan kita tuh ya udah contoh ngambek, tiba-tiba kayak tadi lah, tiba-tiba dia ngajak kita pergi makan atau misalnya kayak dibeliin apa, udah kita akan ngerasa iya kayaknya itu udah kelar. Karena dulu orang tua kita juga kayak gitu. Betul. Ya kan? Tapi padahal kita tuh cuman perlu kita sama-sama duduk ngomong kayak sorry aku salah atau apa gitu, terus kita ke depannya enakannya gimana. Itu tuh lebih kayak better dibandingkan ya udah kayak tadi digantikan dengan sesuatu yang sebenarnya gak menyelesaikan apa-apa sebenarnya. Dan itu jadi yang tadi yang numpuk tadi itu, sampah-sampah yang tadi disapu ke bawah ranjang itu akan numpuk, suatu hari itu akan menjadi dendam. Kamu gak akan bisa tahan dan suatu hari itu akan meledak. Iya betul. After all yang kita udah discuss, gitu gimana ya caranya untuk kita memutus rantainya? We have to stop this kan somehow buat our future kids juga gitu kan. Menurut aku kita adalah generasi yang akan ngerubahnya. Karena kan tadi kayak kamu bilang mungkin our grandparents gak pernah kayak gitu, sehingga our parents jadi gak pernah minta maaf juga. Tapi sekarang kita generasi ketiganya, which is kita yang udah lebih kenal yang namanya kayak mental health, emotional intelligence. Nah kita tuh udah tahu nih, oh ternyata hal kecil ini, cuman kata minta maaf yang gak pernah diucapin sama orang tua itu tuh kayak bisa berantet sampai nanti-nantinya. Nah jadi kita kan harus tahu. Yang pertama pastinya di-communicate. Kalau dulu my parents tuh juga tipe yang gak pernah minta maaf. Tapi setelah dia main sosmed, dia jadi tahu, maksudnya dia lihat oh cara parenting orang sekarang, berarti kalau yang mama-mama muda tuh hitungannya milenial bukan sekarang. Iya betul. Nah jadi ketika mereka lihat parenting yang sekarang kayak gitu, dan maksudnya dengan orang tua itu minta maaf tidak membuat anaknya tuh jadi kayak oh aku tahu, dulu orang tua aku pernah ngomong gini, kenapa mereka nggak pernah mau minta maaf? Karena dia takut ya ketika mereka minta maaf, anaknya tuh bakal jadi kayak dengan seenaknya dan jadi ngerasa orang tua gue harus tunduk sama gue. Oh gitu. Padahal nggak kayak gitu. Ketika lu menyatakan salah pun, tapi lu juga harus tegas gitu. Kayak maksudnya kenapa gue ngelakuin ini, kenapa gue nggak suka, kenapa kayak gini-gini, kita sama-sama enaknya gimana. That's why communicate itu tuh kayak kita harus bisa mulai percakapan. Nah tapi percakapan ini tuh yang susah. Kayak kita sebagai anak kadang-kadang ketika udah terjadi kayak gitu, ketika kita mau ngomong sesuatu itu tuh udah pasti dikira kayak enggak, anak itu udah gak mau ngomong duluan. Gue tahu ketika gue ngomong gue akan dianggap salah lagi. Apapun yang gue ngomong akan dianggap salah di mata orang tua gue. Nah jadi dulu aku juga sering ngelakuin ini sampai akhirnya aku nemu titik dimana kayak oh aku tahu cara komunikasi aku tuh salah. Kalau dulu aku tuh suka kayak ngomong mami papi tuh kayak
gak pernah minta maaf, mami papi tuh gak ngerti perasaan kita, kayak gitu-gitu. Tapi mereka tuh gak akan nangkep, mereka cuma akan ngasih itu kita sebagai komplain. Akhirnya aku nemu cara yang ngomong yang bener adalah kamu kasih tahu, maksudnya kayak aku ngerti nih, maksudnya kita berempati dulu. Aku ngerti mungkin di masa kalian cara berpikir kita itu beda, kita di generasi yang beda gitu. Tapi aku sedih nih ketika kamu ngelakuin kayak gini, misalnya mami papi ngelakuin kayak gini-gini, aku tuh ngerasa terluka gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya mami papi minta maaf aja, itu tuh bisa membuat aku tuh lebih better atau gimana. Nah tapi kalau kadang-kadang ada orang tua yang nggak bisa diajak ngomong kayak gitu, nah itu tuh harus lebih next level lagi. Maksudnya ada beberapa teman-teman aku tuh yang kayak diajak ngomong aja katanya orang tuanya tuh nggak mau sama sekali. Kalau bayangin nih udah punya problem, diajak ngomong nggak mau, itu kan makin kesel kan. Nah temen aku suka pakai cara ini, bilang ke orang tuanya untuk kayak aku harus stay away dulu supaya kita tuh kayak ada jarak, jangan sampai nanti malah terlalu jadi tengkar besar gitu loh. Jadi mending dia kayak oh ya udah kalau kamu belum bisa ngertiin, aku mencoba untuk kayak ngomong, aku terluka, dan kalau mami papi nggak mau sama-sama kita ngakuin kesalahan kita, ya udah I stay away dulu. Generasi kita sekarang itu jauh lebih paham tentang mental health dibandingkan generasi orang tua kita. Di saat kita lebih ngerti tentang mental health, I think kita punya power untuk lebih berempati dan lebih menjadi orang yang lebih understanding untuk mereka. Mami, aku ngerasa kayak gini. Aku ngerti kalau misalnya mami dulu jarang kayak admit kesalahan. Tapi kalau ketika orang tuanya masih kekeh nggak mau salah, kita sebagai orang yang lebih pengertian dan lebih aware of like generational trauma, kita ya udah kita set boundaries aja. Kita lebih yang kayak oh ya udah, kalau if that's how you're going to respond, okay, gua yang akan take me time dulu, let me like relax, clear my mind, and like tenangin diri sendiri dulu, daripada lu makin bentak-bentak, gua malah makin pengen ngeberontak, atau enggak gua malah sakit hati dengerin bentak-bentakan lu. Jadi kayak okay, mending gue yang rest dulu aja, take time to myself, ntar juga lu balik-balik sendiri gitu. Dan kayak yang tadi Ciferen ngomong tentang dikomunikasiin, ada juga banyak sekali orang tua apalagi Gen X yang sangat amat tradisional, dan mereka akan susah sekali untuk menerima realita atau nggak harus berubah di umur mereka yang sudah kayak 50, 60, ketika itu udah kayak okay, fix beliau sudah nggak bisa berubah gitu ya. Mami papi aku udah fix mereka bakal kayak gini terus. Kalian sebagai Gen Z harus udah bisa set your own expectation. Kayak kalau misalnya emang kalian lagi ada cekcok sama orang tua kalian udah tahu harus yang kayak di mana kalian udah harus back off. Mereka tahu kok mereka salah, cuma mereka nggak mengaku aja karena susah sekali untuk orang tua tuh berubah. Gue sangat amat berterima kasih orang tua gue itu tipe yang masih mau mendengarkan, yang kayak oh Mam, kalau misalnya kayak gini, mending mama cara ngomongnya kayak gini loh, Mam, daripada mama cara ngomongnya kayak gini. Nah, nyokap gue tuh masih bisa dengerin banget gitu loh, and I'm very, very grateful. Cuman gue juga tahu sangat amat banyak parents out there yang udah kekeh, yang kayak ya udah pokoknya lu salah gue bener gitu. Dan di saat itu ya kalian pinter-pinter sendiri aja. Terkadang yang sering terjadi juga tuh kayak gini, contoh ya, ini contoh case. Aduh, aku tuh punya cerita tapi kayak punya temenku. Jadi kenapa aku pernah bisa come up dengan ide dia tuh dari cerita dia. Pokoknya intinya dulu dia saking rebelnya, pokoknya dia disuruh beresin apa gitu, kayak orang tuanya tuh udah ngomong berkali-kali, maksudnya kayak ayo cepet, udah aku udah ngomong dari misalnya jam 2 gitu, tapi sampai sekarang kamu gak kerjain gitu kan. Udah gitu akhirnya karena dia gak lakuin, dia hari itu izin malamnya mau pergi, akhirnya gak dibolehin pergi ya kan. Akhirnya sama dia udah dikerjain tuh sebelum dia mau pergi, dia kan akan merasa kayak ya udah yang penting aku udah kerjain, walaupun kayak nggak langsung aku kerjain, mungkin aku ada kerjaan lain. Nah hari itu karena dia nggak dibolehin pergi, dia maksa, dia kabur malam itu juga. Pulangnya kena marah dong ya kan. Nah pertama kan mungkin ini memang dari salahnya anak, terus udah gitu mungkin besoknya mereka cekcok ngobrol gitu, tiba-tiba mungkin orang tuanya tuh mengeluarkan kata-kata tuh yang kayak nggak enak. Nah di situ dimana terkadang tuh orang tua tuh salah di situnya, dalam artian kayak misalnya contoh dia ngomong kamu ya emang anak kurang ajar, dari dulu nggak pernah yang kayak gitu-gitu. Mungkin dari kata-kata itu yang membuat anak itu ngerasa tersakiti. Anggapan orang tuanya tuh salah di ketika mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya menyakitkan, tapi anaknya emang sebelumnya tuh udah salah. Nah kadang-kadang ini tuh jadi membuat the situasi tuh kayak enggak, lu yang emang salah. That's why kenapa gue bisa ngomong kayak gitu ke lu. Orang tua kita akan berpikir kayak kenapa gue bisa sampai mengeluarkan kata-kata itu ke lu, karena lu yang duluan melakukan kesalahan itu. Jadi gue menjustify ketika gue
mengeluarkan kata-kata itu nggak apa-apa kok karena emang kamu salah. Nah padahal sebenarnya enggak loh, kamu ketika mau negur anak kamu nggak harus selalu pakai kata-kata yang kasar atau kata-kata yang menyakitkan. Betul. Nah that's why mungkin kita juga kayak tadi, kita juga harus tahu dulu nih salah kita di mana. Kita juga bilang dulu iya minta maaf, kayak gue tahu gue salah ketika lu suruh gue kerjain ini gue nggak langsung kerjain, dan lebih parahnya lagi gue kabur memberontak gitu kan. Tapi mungkin cara ngomong kamu kayak akan lebih oke dan lebih tidak menyakitkan kalau misalnya nggak pakai kata-kata kasar. Kita di sini bukan untuk mengajak kalian untuk kayak enggak orang tua kalian harus minta maaf atau gimana, enggak. Maksudnya itu kalian harus tahu juga kapan kalian benar-benar bersalah, kalian harus mengakui kapan emang kalau emang benar orang tua kalian bersalah, dan ketika kalau kalian sudah bisa melakukan itu, kalian nggak boleh take it for granted, dalam artian kayak berarti sekarang kalian punya di posisi yang sama. Enggak, tetap gimana pun tuh anak harus lebih tunduk dengan orang tuanya gitu. That's all for today. Kalau misalnya kalian punya, oh dulu nih aku juga punya hubungan kayak gini sama orang tuaku nggak bisa minta maaf, tapi sekarang kita punya kayak this healthy relationship, boleh share dengan kita semua. Siapa tahu ada teman-teman kita juga yang kayak membutuhkan saran-saran atau tips itu supaya kita bisa apply juga ke relationship kita sama orang tua. So thank you for listening. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian tahu ketika kita upload the next episode. Follow our TikTok at Tiba-Tiba Kepikir. And last but not least, again, thank you so much for watching everyone. Bye-bye! Bye-bye!